Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Haji Rudi dan Ibu Haja Suryani sekeluarga yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, semoga beliau diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah, serta diberikan keberkahan, keberuntungan sepanjang hidupnya, amin. Dan rencana muhajatnya supaya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati orang tua kita, Mama Haji Sibin, semoga selalu sehat walafiat, panjang umur. Yang saya hormati para asatidzah, Ibu Ustazah Haji Amil Munani, Ibu Ustazah Halimah Bendahara, Ibu Ustazah Haja Nur Hasanah Kim Covid, Kim Pikir. Gimana vaksin? Ibu Ustazah Habibah, Ibu Ustazah Mardia, Ibu Ustazah Minah, semua para ustazah supaya pada sehat walafiat, panjang umur, berkah, diberikan keberuntungan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta para ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirat jamaah majlis al khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Pada malam hari ini saya tidak banyak menyampaikan tausiah karena mau pergi lagi ke pinggir laut. Mau nyarikan. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu hal yang dapat agar bagaimana kita bisa dicintai, bisa disayangi, bisa dikasihi, dan menjadi orang-orang yang menjadi pilihannya atau menjadi kekasihnya. Nih ibu-ibu, saya tanya, kalau mau jadi kekasih Allah mau nggak? Bu, jadi kekasih Allah mau nggak? Mau banget kan? Karena kalau orang sudah menjadi kekasih Allah itu seperti Nabi, minta apa aja dibagi. Seperti para wali, paling rendah derajatnya seperti orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang dikasih Allah hidupnya di alam dunia tenang, tentram, aman, damai. Bukan berarti gak ada musibah, musibah ada tapi ada jalan keluarnya. Bukan berarti kagak punya utang-utangnya lunas. Bukan berarti kagak sakit, sakitnya sembuh, ada obatnya. Itu orang yang dikasih Allah. Kalau dia masuk ke alam kubur disambut dengan suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini orang yang punya pangkat kekasih. Ketika dia berpisah ruh dengan jasadnya disambut dengan suara, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada pangkuan rahmatku. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga. Dalam artian hidupnya berbahagia, jadi orang senang, jadi orang kaya, dia rajin ibadah, matinya husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Mau apa kagak? Mau apa kagak? Kudu mau dan harus mau. Di antaranya jalan-jalan itu mana untuk kita bisa menjadi kekasih Allah? Tiap malam Selasa ibu-ibu pada ngaji, amin. Terus ibu-ibu pada ngaji di Ustazah Amin, ibu-ibu pada ngaji di Ustazah Mardia. Itu dalam rangka kita supaya mendapatkan pangkat kekasih Allah Subhanahu. Keuntungannya banyak. Kalau orang sudah menjadi kekasih Allah, dia akan menjadi kekasih manusia, amin. Dan dia juga akan menjadi kekasihnya para malaikat.
dan dia akan dikasih oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Alhamdulillah. Cuman jangan mau enaknya. Segala syarat-syaratnya sebagai kekasih harus ditaati, harus dituruti. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siapa di antara kalian yang pengen menjadi kekasihku, kata Allah. Di mana Allah ingetin begini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang dia menjadi umatmu, jika mereka pengen menjadi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya? Kehidupannya. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sehingga beliau memperoleh predikat menjadi kekasih Allah. Nabi Muhammad urusan dunia enggak terlalu berlebihan. Punya dia makan, kagak punya dia puasa. Bukan dibalik kayak kita. Punya diem, kagak punya teriak. Betul benar. Ketika kagak punya duit ngomong sama siapa baik. Ketika habis dapat gusuran ngunci pintu rapat. Kita iseng-iseng ngetes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini ngomong-ngomong gue listrik 2 bulan kagak bayar, dulu kan habis dapat gusuran, boleh kali gue istilahnya minjem bentarat. Ya duitnya udah habis. Nyautinnya begitu, betul benar. Itu siapa orang itu? Kita bangsa kita melawan daripada ucapan Allah. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau punya milik rezeki, dapat duit kaget, kasih tahu teman-teman, woi pada ke rumah gua makan-makan yuk. Begitu kudunya. Bukan kalau sakit masang status, waduh sakit kagak ada yang ngelok-ngelok aja. Dibalas sama temannya, emang lu kalau gua sakit ngomong. Sakit. Jadi kalau pengen menjadi kekasih Allah, ikuti daripada perilaku akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia. Punya kagak punya tetap ibadah. Amin. Punya duit kagak punya duit tetap ngaji. Kagak bakal ditanyain duit sama Ibu Mardiah, kagak bakal ditanyain duit sama Ibu Aminah, kagak bakal ditanyain duit sama Ibu Amil Munani. Enggak, yang penting asal datang ngaji udah alhamdulillah. Tuh ustazah baca selawat apa itu ibarat kenek. Ibaratnya celduk cekokol. Kan kalau kayak angkot ada yang nyampe naik girang tuh kenek. Kalau mobilnya penuh alhamdulillah. Itu emang apa baca selawatan? Nah, apa nyari penumpang? Kan kalau kagak dibacain selawat, ini mobil narik apa kagak ya? Ini pengajian ada apa kagak ya? Makanya itu selawatan buat ibaratnya manggil penumpang supaya naik ke mobil. Ketika dirasa orang udah penuh, udah dimulai. Itulah Ibu Ustazah Jalipah. Dia suka jadi kenek. Manggil-manggil orang. Tapi beda sama kenek mobil angkot mah. Kalau kenek pengajian, itu pahalanya yang datang 20. Masing-masing orang bawa pahala 100. Kaliin aja. Udah berapa? 20 kali 100. Udah berapa? 2 juta pahala buat dia direct tuh. Dari orang-orang yang datang. Jadi semakin banyak orang dibacain selawat, terus orang pada dengar, dia pada tahu ada pengajian. Ibu Lipah sampai serak-serak manggil. Buru-buru orang pada datang. Buru-buru orang pada ingat sama pengajian. Alhamdulillah, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa orang yang mengajak manusia kepada jalan kebaikan, ketika orang yang diajak itu ngikut, pahala yang paling gede dapat bagi yang ngajak. Adapun yang ikut ngaji, pahalanya juga enggak dikurangi. Alhamdulillah.
Jadi ibu-ibu semuanya pengen jadi kekasih Allah, pengen? Pengen? Pengen apa kagak? Jadi kekasih, ya duda aja, apa duda tuh? Janda aja didemenin duda girang banget ya. Duda aja ganteng, yang penting ganteng dulu. Duit mah kagak ditanyain. Itu janda sesiut be. Enak kali ya di lelakinya, pasti begitu. Baru ntar kalau udah lama-lama nanyain duit. Pertama kan ganteng, pertama mah. Jadi beda kalau kita jadi kekasih manusia, tidak seperti kita jadi kekasih Allah Subhanahu. Kalau kita jadi kekasih manusia, kalau kita salah bukannya dibilangin tapi domelin. Betul nggak? Betul nggak? Kan waktu pacaran mah ketika kita keselio, ayah, asli apa? Neng selio, mana yang selio, mana yang selio, aduh kasihan, udah jadi, bang, ayah kejeblos, ciplong, mata lu ciplong, tawan gue tuh kagak lihat, jalan pakai mata, jangan pakai kaki. Tuh, kalau jadi kekasih manusia, banyak keselnya, banyak capeknya. Tapi kalau jadi kekasih Allah, kalau kita salah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istaghfiru rabbakum. Kalau kamu salah sama aku, kata Allah, mintalah ampun kepadaku, aku pasti akan ampuni. Enak gak tuh? Enak. Terus kalau kita sakit minta sembuh, Allah akan obati. Kalau kita susah kagak punya duit buat bayar segala macam urusan, bakal dikasih. Enak banget. Oh. Jadi kekasih Allah mah enak. Cuman begini, kalau kamu jadi kekasihku, kamu harus sabar. Sebab yang menjadi kekasihku bukan kamu doang. Sedunia orang pengen jadi kekasihku. Begitu kata Allah. Sebab Allah itu melebihi cinta kasih sayangnya seorang suami kepada istri, melebihi cintanya seorang anak kepada emaknya, melebihi cintanya seorang ibu kepada para anak-anak. Itulah cintanya Allah Subhanahu. Jadi kalau begitu ibu-ibu jamaah sekalian, dua hal yang tidak boleh kita khianati kecintaannya kepada kita. Siapa? Allah dan Rasulullah. Siapa? Allah dan Rasul, Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dua hal ini kalau kita pegang cintanya dengan sejatinya, dengan kesejatian kita, kita akan diselamatkan, kita akan dibahagiakan, kita akan dikasih kesenangan sesuai yang kita mau, baik kesenangan hidup di alam dunia, kesenangan di alam kubur, terlebih lagi kesenangan nanti di alam akhirat. Mau apa kagak tuh? Kepengen apa kagak tuh? Kepengen. Nah makanya terus dah pada ngaji biar pada rajin. Di mana ada pengajian kita pada datang. Insya Allah. Kalau punya duit kita ngamal, kalau kagak punya duit belaga-laga ke kamar mandi aja. Nih kampus jangan sama-sama. Kan kalau datang ke kita pasti liwat, malu kan kalau liwat mulu. Dulu kita pengen kencing ini kayak gini. Agak tahunya kagak bawa duit. Ya, takut dikata. Dia kalau ngaji kagak pernah ngamal. Makanya ibu-ibu biarin dah, yang penting dia pada ngaji, dia pada mau ngaji. Bukan kagak mau ngamal, duitnya belum ada. Bukan kagak mau ngamal, bisnisnya belum ada yang meleduk. Yang penting udah bisa ngaji, alhamdulillahirabbil. Sebab emang kebaikan itu luar biasa beratnya. Berat kagak kalau mengerjakan kebaikan? Berat gak bu? Berat kan ya? Lebih berat daripada mikul beban 1 kintal, 100 kintal. Lebih berat ngaji. Ibadah juga berat, subuh apalagi ya bu ya? Subuh berat. Saya kata kali lelaki doang kalau pada kesiangan, subuh perempuan juga agak sedikit ya pada kesiangan. Ibu-ibu kalau subuhnya pada kesiangan sembahyang apa kagak itu? Kali ngomong begini, Tuhan juga tahu gue ngantuk banget ini. Tetap wajib sembahyang subuh, niatnya qadha usolli fardhos subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Allahu sembahyangnya ngadep mana Pak Haji kalau jam 7? Yang ngadep kiblat tetap kok. Ngadep peta.
Ma, itu mah supaya ngadep etan, waktunya udah liwat. Emang itu semuanya apa? Kodok, bebas. Tetep kok ngadep gitu, tetep baca kunut tetep. Jadi ini ibu-ibu kalau pada sembahyang subuhnya kesiangan, jangan ngomong kesiangan. Udahlah, besok aja yang penting agak kesiangan lagi. Tetap wajib dibayar sholat subuhnya. Niatnya dan sholat-sholat yang lain. Sebagai perwujudan pengen menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berapa ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Muhammad, sampaikan kepada para umatmu, jika mereka ingin menjadi kekasihku, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab Nabi Muhammad yang tahu syarat-syaratnya agar bagaimana kita dicintai Allah Subhanahu. Kemudian yuhibbukumullah, maka nanti Allah akan mencintai kalian. Syaratnya tadi untuk mencintai, untuk dapat kekasih Allah, untuk jadi kekasih Allah, ikutin nasihat, ajaran, perilaku, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad, nanti kamu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, kalau kamu salah dosamu diampuni, enggak bakal disiksa. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur, dan Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian, jadi kalau boleh saya katakan kepada para ibu-ibu, cintai anak setengahnya saja. Cintai suami setengahnya saja. Cintai harta, cincin, gelang, kalung setengahnya saja. Sebab kenapa saya bilang begitu? Ntar gara-gara hilang kalung, hilang gelang, ngomong aja ngelamun, terus bahaya, ngaji, gila. Ya kalau cintanya sepenuhnya, apa ngomong aja kok? Gila, apa? Giwang, gelang, cincin hilang. Emang apa? Dihipnotis. Digebrak undang indah. Makanya kalau kemana-mana bebacaan kok kalau kemana-mana. Baca apa Bang Haji? Yang paling gampang. Ini mau berangkat nih. Ya Allah, selamatkanlah saya dari kejahatan orang-orang zalim. Injak bumi 3 kali. Jerak. Al-Fatihah. Baca alhamdulillah baru berangkat. Insyaallah aman. Sholat kagak pakai apa-apa. Walaupun pakai apa-apa juga insya Allah dilindungi Allah Subhanahu. Lah hipnotis sampai sekarang masih ada. Kemarin Xiaomi motornya hilang tuh. Hipnotis sama orang bocah digebrak. Tong, abang pinjam dulu motornya ya. Kata dia jangan jauh-jauh lagi. Ntar saya anterin lagi. Ditinggalnya pinjam anak. Dikasih tas isinya Indomie 2 biji. Itu hipnotis. Ibu-ibu paling gampang hipnotis nih. Digebrak aja. Oh mau panah empok. Ya kalau kita belum kenal sama dia, kita diakrabin. Nah, kita kan kaget lah. Abang dari mana? Lantas abang dari mana? Udah dia ngomong segala macam. Cincin lolos, gelang anting-anting lolos, kalau dibukain. Udah. Dapat beberapa menit kita baru ingat orangnya udah mabur. Na'udzub. Makanya kalau berangkat kemana-mana berdoa minimal baca Fatihah sekali, injak bumi 3. Ceroh. Ada apa kamu memanggil saya? Saya hilang. Itu ilmu, itu amalnya dia. Jadi injak bumi 3. Ini kan injak bumi itu supaya orang yang berniat jahat kagak jadi. Jadi kita injak bumi. Angkat tangannya kusapin berangkat. Jadi jangan pergi-pergi baik. Jadi awak kita kagak ada yang jagain, kagak ada yang bentengin. Akhirnya gampang ketipu sama orang, gampang kehilangan harta benda. Kalau kagak ketipu, hilang HP ditinggal, HP motor ditinggal. Lu kan tadi ke pasar bawa motor, iya masya Allah, malah naik angkot kan kelewatan itu.
Ada aja orang yang begitu mah ada. Begini naik motor, pulang naik angkot ketemu sama temennya, motor lu mana? Astagfirullah, balik lagi, motornya udah agak tuh. Bisa aja kan kejadian kalau sudah Allah kehendaki, betul kagak? Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekasih Allah, saya ulangi, akan menjadi kekasih manusia. Menjadi kekasih Allah akan dikasih oleh seluruh makhluk. Menjadi kekasih Allah, jangan kata binatang biasa, binatang yang buas pun kagak berani gigit kita. Kagak berani. Misalnya nih ibu-ibu ketemu macan, itu paling macan contoh. Pak tidak kuat mati. Kata macan, aku tidak akan pakai kemo. Kenapa? Aku sudah tua, gigiku sudah habis. Jadi ketemu macan, macannya udah om. Jadi kagak digigit sama macan. Alhamdulillah. Ada itu kan pertolongan Allah Subhanahu. Ketemu macan, macannya om. Ketemu penjahat bawa pistol, pas dia menembak, pelornya habis. Itu kan apa? Itu kan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompokan kita ke Tangerang misalnya kagak bawa SIM, lupa helm apa pakai, dibentiin sama polisi. Pergi berhenti. SIM, STNK. Aduh, saya lupa bawa. Pas mau ditilang, ada mobil kecelakaan. Akhirnya polisi nanya kita pindah ke sono, kita bisa liwat. Alhamdulillah, kan bisa aja sebab-sebab ditolong sama Allah Subhanahu. Punya utang nih, punya utang, iya kan, punya utang. Bingung bayarnya, tapi bukan kagak pengen bayar, pengen sih bayar, cuman duitnya kepake lagi. Ya Allah, bagaimana caranya ini supaya utang bisa lunas? Tahu-tahu yang punya ngutangin sama kita datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu romannya lagi ngelamun aja. Oh, kita pagi, sore, siang, malam, apa yang betul kebayang gue muka empok. Utang lu yang berbuat. Iya po, kita gak bisa tidur. Gimana nih po? Ya udah begini aja. Kata dia tuh jangan diulangi. Ini dia. Gimana pak? Udah begini aja. Gue yang lagi capek. Asal gua kemarin lu ngurut dada, kadang-kadang lu nangis kegulingan gua. Jadi bagaimana po? Utang lu kan 2 juta, udah bayar 300 aja. Alhamdulillah. Tapi tetap dia itu udah bapak lunasin semua. Itu sudah alhamdulillah 2 juta dikasih keringanan disuruh bayar 300. Enak apa kan itu? Enak enggak? Itu datang melalui pertolongan Allah Subhanahu. Kalau kita menjadi kekasih Allah, dengan cara mudah Allah memberikan pertolongan di luar pikiran manusia. Soal rezeki udah dijamin sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah alias dia sudah resmi menjadi kekasihnya, maka Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tak diduga, tak disangka. Alhamdulillah. Dan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan dalam kehidupan dunianya. Amin ya Rabbal. Dan sebanyak apapun urusan kita ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah alias dia sudah resmi menjadi orang yang dikasihi Allah, maka urusannya yang sulit menjadi mudah, lancar semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, hanya ini saja ibu-ibu para jamaah yang dapat saya omongin, saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkat ibu-ibu pada ngaji, udah ngaji diamalin pelan-pelan ibu ya. Mudah-mudahan ini salah satu dari sekian banyak jalan untuk menjadikan diri kita orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi, kalau kita dicintai Allah, badan jadi sehat,
pikiran jadi terang, hati jadi bahagia, segala langkah-langkah kita menjadi pahala, dan jaminannya seluruh makhluk pula akan mencintai kita. Amin. Tadi saya bilang macan aja kagak berani gigit, betul kagak? Macan aja kagak berani gigit kok. Demikian kita doain Bang Haji Rudi sama Ibu Haja Suryani, dia membesan besannya jauh. Ya. Saking jauhnya mobil kagak berani nyampe dari sana, makanya di jalan. Hanya mudah-mudahan ini supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibu Mulia Muhajat biar dikasih berkah, dikasih selamat semuanya, selamat tuan rumahnya, selamat besannya, selamat pengantinnya, selamat tetamunya, semuanya selamat. Berarti namanya nggak ada Jirudi, selamat semua namanya. Maksudnya keadaannya selamat gitulah, tidak ada halangan, tidak ada gangguan, tidak ada segala macam rintangan, semua dimudahkan, dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa penutup terus dibaca dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.